Ya, teman-teman semuanya, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang di channel IWD yang baru nih, channel Leka baru. Yang ini channel kita dedikasikan untuk tema innovation, teknologi, dan entrepreneurship. Ini kita bicara tentang pengukuran nih, kita bicara tentang inovasi dan kenapa inovasi itu perlu diukur ya. Dan bagaimana caranya? Kita bisa nggak sih mengukur suatu inovasi? Nah, itu pertanyaan yang coba kita jawab di 10 menit berikutnya ini. Mungkin sebelumnya saya mau tahu nih, kalau teman-teman semuanya, kalau dengar kata-kata inovasi ya, yang muncul di kepala itu apa sih? Misalnya produk-produk, ada produk-produk apa nih yang muncul? Pop-up-nya, plom gitu. Kalau saya kan ya yang klasik yang kita ngomongnya mungkin kita bicara tentang produk-produknya Apple, itu kan yang muncul ya. Kalau di Indonesia mungkin Gojek. Untuk saya misalnya Antangin, Tolak Angin. Termasuk seharusnya kalau kita bicara tentang bakmi Gajah Mada itu buat saya juga inovasi loh, karena dia bakmi standarisasi sampai bisa buka toko yang segitu banyak dengan rasa yang standar untuk Indonesia ya. Itu suatu inovasi. Nah, nanti pertanyaannya nih, kenapa sih inovasi itu perlu diukur? Buat saya sih gambarannya ini ya. Kalau kita ngelihat sekarang saya pakai ini Apple Watch ya di sini ya. Nanti kita akan ada videonya Apple Watch sendiri. Tapi kalau kita ngelihat Apple Watch atau kita bicara tentang smartwatch, smart band, itu kan menarik ya. Itu kan salah satu produk inovasi juga ya. Sebelum tahun 2011 tidak ada. Fitbit itu yang mulai tahun 2011 dan sempat booming. Dan itu menunjukkan bahwa orang olahraga ya, itu dia butuh loh ada suatu measurement, dia butuh suatu feedback ya, dia butuh ini buat apa? Kalau yang dari saya sendiri ngerasanya kan saya akan lebih termotivasi ya, setiap kali ngelihat jamnya ini akan ada suatu indikator, ingat loh kamu mesti berbuat sesuatu nih untuk olahraganya. Sampai kalau sekarang kita ngelihat di dalam smartwatch, smartband, salah satu fungsi yang mereka tunjukkan itu kan bukan hanya kita bisa ngukur ya, tapi kita bisa benchmark ya. Kita bisa benchmark dengan diri sendiri, kita bisa benchmark dengan teman-teman sehingga ada suatu community, dan itu membuat kita lebih semangat ya. Kita tahu yang kita lakukan ini udah benar atau tidak, yang kita lakukan ini cukup atau tidak. Yang saya rasakan misalnya yang pertama dengan ini selalu mengingatkan saya jam 6 saya bangun, saya perlu jalan pagi. Setelah itu karena ada ukurannya di sininya, ada ukuran waktunya, saya tahu, oh ya kalau udah jalan sekian banyak ini udah cukup nih. Saya mau boleh lebih, boleh kurang. Kemudian setiap satu hari dia ukurkan ini berapa banyak kita harus bekerja, berjalan atau bergerak, dan itu sangat membantu sih untuk kesehatan kita. Kenyataannya kan kita ngelihat secara bisnis smartwatch ini kan booming ya, penjualannya gila-gilaan. Sekarang vendornya, mereknya jadi bermacam-macam. Kita punya banyak pilihan. Itu kan menunjukkan bahwa ada demand ya dari pasar ya yang mau beli, dan ada orang yang merasa atau banyak orang yang merasa mengukur suatu pengukuran itu ada gunanya. Nah ini juga kalau kita bicara tentang innovation. Cuman kalau kita bicara tentang innovation, mungkin pengukurannya itu sedikit lebih kompleks ya. Banyak orang mungkin akan bilang, "Wah, gimana sih cara mengukur suatu ide?" Inovasi itu kan kalau kita ngelihat Oxford Dictionary ya, definisinya kan kita mengintroduce sesuatu yang baru, suatu ide, suatu produk, suatu cara kerja. Jadi sesuatu yang baru. Gimana mau diukurnya? Global Innovation Index bicara bahwa itu adalah sesuatu yang baru, yang diperbaiki, boleh produk, boleh proses, suatu kombinasi yang nantinya ini akan memberikan suatu perubahan yang signifikan nih, terutama terkait dengan manfaat yang bisa didapat oleh orang yang menggunakan. Itu kan definisi dari Global Innovation Index ya di dalamnya. Kita bisa melihat juga sih di beberapa definisi yang lain, tapi intinya kan innovation bicara tentang sesuatu yang baru, bisa produk, bisa proses. Pertanyaannya gimana ngukurnya? Ada yang tahu? Mungkin kalau ada ide boleh ditulis di komen nih. Kalau saya sendiri sih paling gampang ya, sekarang kan di dunia tuh banyak banget kan, kita bicara nantinya adalah yang
universitas terbaik, produk terbaik, the most innovative company, the most innovative country. Jadi banyak kan itu kan ranking-rankingan. Semua ranking kan biasanya ada unsur pengukurannya. Ya, jadi dari sana kan ada beberapa hal yang kita bisa pakai lah untuk paling tidak kita memulai untuk mengukur inovasi-inovasi yang kita lakukan. Misalnya di level negara favorit saya yang udah cukup well established ya, Global Innovation Index. Global Innovation Index itu tahun ini 2022 ini udah yang ke-14 di sininya. Yang menarik kalau di Global Innovation Index, terutama bicara tentang pengukuran di level negara, itu Global Innovation Index bicara yang namanya inovasi, kita ngukurnya jangan cuma dari hasil loh. Kita harus melihat input, bahkan penekanan dari inputnya dia. Kalau kita ngelihat di structure parameternya, dari 7 parameter, 5 parameter itu bicara tentang input kan. Dia bicara tentang misalnya infrastructure daripada innovation. Dia bicara tentang sistem pendidikan daripada innovation. Outputnya dia bicara membedakan nih antara teknologi output dan kreatif output di Global Innovation Index. Yang lainnya kita bisa melihat misalnya yang terkenal juga itu Bloomberg. Bloomberg kan juga mengukur di level negara ya. Dia mengukur misalnya secara output itu dia bilang, kamu punya paten berapa sih? Hasilnya apa nih, bisa diukur atau enggak? Timnya ada apa aja nih? Itu di level negara. Kalau kita ngelihat di level organisasi, bisnis, perusahaan, mungkin teman-teman semuanya udah pernah dengar lah, kita bicara tentang top 50 most innovative company in the world ya, yang itu kan ada listnya tuh. Nanti listnya kita akan tampilkan juga. Itu yang meng-create-kan BCG ya. Salah satu strategic consulting company yang paling top lah. Dia bicara konsepnya, dia bicara tentang eye to eye ya. Innovations to impact. Ini mementingkan berarti. Kalau yang namanya inovasi, ide itu tidak cukup hanya ide loh. Kita bicara tentang impact ya. Di sini kalau BCG dia punya 10 indikator. Yang banyak dia bicara juga tentang portfolio, bagaimana jadi biasanya dia tidak bilang tentang satu produk, tapi dia bicaranya tentang di dalam suatu organisasi ini portfolio produk inovasinya ini apa. Dia bicara tentang patent tentunya mirip dengan di level negara, dan di sini juga sama nih dengan di level negara, bicara tentang yang namanya inovasi kan ngomong tentang orang ya, bicara tentang talent, bicara tentang learning development, bicara tentang research and development. Yang lainnya kalau di Indonesia sendiri, salah satu yang paling topnya mungkin buat saya sih yang di-create oleh teman-teman Telkom, Amuba. Bisa dilihat di websitenya ya. Kalau dia ini kan di Amuba utamanya dia mengukur kalau kita mengadakan kayak misalnya innovation competition, inovasi festival ataupun award, itu kan harus ada kriteria. Kalau di Amuba karena nature-nya dia banyak fokus ke outputnya. Dia bicara tentang attractiveness daripada suatu ide. Dia bicara tentang beberapa validasi ya. Validasi dalam artian sesuai dengan kebutuhan pasar, produknya ini memang bisa dibuat, bisnis modelnya divalidasi, termasuk terakhir market validation. Yang lainnya untuk saya menarik juga dari majalah Inc. Itu kan majalahnya para startup. Startup kan kalau orang mau invest kan harus bisa ngukur juga. Kalau nggak gitu gimana kita bisa bandingin ya? Di sana dia punya sekitar 7 parameter juga. Intinya banyak loh cara pengukuran, tinggal kita mau lihat dan kita mau adapt enggak terhadap situasi, konteks dan kebutuhan perusahaan kita atau kebutuhan organisasi kita di sananya. Kalau saya coba ngerangkum ya dari berbagai cara pengukuran, baik level negara, level perusahaan ataupun kayak yang dipakai di banyak kompetisi-kompetisi untuk inovasi, kesimpulan saya biasanya selalu kita akan bicara tentang 3 aspek di dalam pengukuran inovasi. Yang pertama kita coba mengukur seberapa fresh, ya, seberapa differentiate, seberapa baru idenya ini. Karena inovasi kan bicara tentang ide ya di sananya. New idenya ini apa nih? Bagaimana mengukurnya? Yang nanti pengukurannya ini agak ini juga. Kita mengukur dalam artian baru itu konteksnya di dunia tidak ada, atau baru dalam artian di negara kita, atau baru dalam artian di dalam konteksnya kita nih, kita misalnya buka toko di kampung ya, di kampung ini baru atau enggak gitu kan, inovasi di dalamnya. Kemudian yang namanya baru itu sampai seberapa baru. Nanti dalam konteks baru itu kan pertanyaannya seberapa jauh kita bisa deal dengan local adaptation daripada kebaruannya ini. Yang kedua, biasanya hampir semua cara pengukuran itu akan bicara tentang impact. Dan impact itu bicara tentang scalability. Ini inovasi ini nanti yang akan mendapatkan impact-nya ini seberapa luas sih? Berapa banyak orang, berapa banyak nilai uangnya, berapa banyak manfaatnya, berapa banyak geografinya misalnya.
Ya, itu biasanya itu akan bicara pengukuran berikutnya nih. Bukannya, jadi yang penting bukan hanya idenya baru ya, idenya keren, tapi nanti ada impact-nya enggak, dan impact-nya ini mengimpact kepada siapa ini, scalability-nya seperti apa, dan yang terakhir tentunya yang namanya inovasi. Mungkin kalau teman-teman lihat di video kita, video Jerman, itu kan banyak juga inovasi-inovasi yang ujung-ujungnya ternyata tidak bisa tidak visible gitu untuk benar-benar dijalankan. Jadi yang terakhir itu idenya bukan hanya bagus dan menjanjikan, ini memiliki impact yang luar biasa, tetapi juga ini ide yang memang bisa dijalankan, ide yang memang saat ini dibutuhkan di pasar. Tadi kan yang pengukuran dari Amuba, dia kan bicara tentang ini ya, validasi ya, market validation, kemudian customer validation, itu kan kita bicara tentang visibility-nya. Oke. Mungkin sebagai penutup ya, kita bicara kalau kita tidak melakukan pengukuran, apa sih konsekuensinya? Untuk saya kita bayangkan deh, kita sekarang mau melakukan perjalanan ke suatu tempat, misalnya ke Bandung ya, suasananya itu kita nyetir, ini gelap dan hujan, enak nggak nyetirnya? Perasaannya apa? Kan kita selalu masa ragu-ragu, ini masih berapa jauh, ini kita sekarang udah sampai di mana. Kalau kita nggak punya pengukuran sama sekali, itu mungkin seperti itu loh. Kita melakukan suatu inovasi yang dalam suatu kegelapan, hujan, dan kita punya banyak keraguan. Yang berikutnya kalau dibayangkan ya, kita nyetir, biasanya kan kita mau coba melihat, oh ya ini sampai jembatan, oh ya ini ada bangunan ini, oh ya ini ada bukit seperti ini. Berarti kan kita cari tanda-tanda kan, bahwa kita ini on the right track, kita udah semakin dekat, kita ada suatu kemajuan. Ini kan level berikutnya ya. Tapi tentunya yang paling enak, kalau paling tidak untuk saya, kalau saya nyetir ke Bandung, itu kalau bisa ngeliat, saya sekarang ini kurang berapa kilometer nih, ada angka-angkanya di sana. Nah ini kan kalau kita ngomong measurement, itu kan kita bicara tentang ini ya, gelap, terang, tapi terang dan ada kuantifikasinya. Nah, itu yang message yang kita mau bicara kalau kita bicara tentang measurement dalam konteks inovasi, kenapa dan bagaimana. Semoga video ini menarik, ada gunanya. Kalau memang ada gunanya, tolong bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Dan terakhir, minggu depan penutupan tahun baru, kita mau coba refleksi nih, Indonesia tahun 2022 terkait dengan inovasi, apa yang sudah dikerjakan, event-event apa yang terjadi di Indonesia yang penting, dan tentunya sedikit melihat ke arah 2023, apa yang bisa kita persiapkan atau kita mulai antisipasi. Terima kasih.